Dua taktik Sintayong kunci kemenangan atas Turkmenistan, debut manis Sandy Walsh terasa haru. Irak contek langkah timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Turkmenistan di FIFA Matchday kali ini. Memasang beberapa pemain baru, skuad asuhan Sintayong mampu mencetak gol lewat kaki Dendi Sulistiawan di babak pertama dan Egy Maulana Fikri di akhir babak kedua. Kemenangan tersebut memastikan timnas Indonesia meraih lonjakan ranking FIFA. Sayangnya di FIFA Matchday bulan ini, skuad Garuda hanya melakoni satu laga. Meski begitu, hasil laga kali ini menjadi modal untuk menghadapi event-event timnas Indonesia selanjutnya. Sintayong memasang dua formasi berbeda di balik kemenangan atas Turkmenistan. Di babak pertama, Sintayong menggunakan formasi 3 back di mana Dewangga dan Sandy Walsh dipercaya mendampingi Jordi Amat yang lebih berpengalaman. Hasilnya skuad Garuda mampu tampil efektif lewat gol Dendi Sulistiawan. Di babak kedua, Sintayong memasang formasi 4-4-2 di mana Dewangga yang merupakan seorang back diganti oleh Egy Maulana Fikri. 4 back sejajar yakni Asnawi, Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Edo mampu tampil apik meski sempat kocar-kacir. Alhasil Egy mampu memastikan kemenangan di akhir babak kedua. Bagi Dendi dan Egy, gol tersebut bisa dikatakan menjadi pembuktian usai dianggap mengalami penurunan performa. Sorotan tajam tersaji di balik debut Sandy Walsh di laga kontra Turkmenistan. Sempat berniat membela timnas Indonesia sejak 2017 dan mendapatkan status WNI di tahun 2022, akhirnya Sandy Walsh merasakan laga bersama skuad Garuda. Meski tampil bukan di posisi asli, Sandy Walsh mampu tampil apik di lini belakang skuad asuhan Sintayong. Debut tersebut terasa manis mengingat skuad Garuda berhasil mengunci kemenangan di hadapan supporter yang hadir di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Sebagaimana diketahui, Surabaya sendiri merupakan kampung halaman yang juga darah keturunan dari Sandy Walsh. Timnas Indonesia U23 menggelar internal game dan mengasah eksekusi bola mati jelang menghadapi Taiwan U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Hal itu disampaikan langsung oleh pemain keturunan Elkan Bagot. Selain bola mati, pemain Ipswich Town tersebut mengakui dirinya dan rekan-rekannya fokus mematangkan taktik. Elkan Bagot menegaskan skuad Garuda Muda telah menjalani game internal dan dalam kondisi prima untuk menghadapi Taiwan di laga perdana. Dalam fokus mematangkan taktik, Elkan Bagot menikmati suasana kota Solo bersama timnas U23 Indonesia. Pemain berusia 20 tahun tersebut menganggap kota Solo cukup nyaman untuk berkonsentrasi pada kualifikasi Piala Asia U23 2024 karena tak ada kemacetan. Pemain berusia 20 tahun tersebut menganggap kota Solo cukup nyaman untuk berkonsentrasi pada kualifikasi Piala Asia U23 2024 karena tak ada kemacetan. Di lain sisi, Elkan Bagot tak masalah harus turun dari tim senior ke timnas U23. Ia menyadari keputusan PSSI tentang pentingnya kualifikasi Piala Asia U23 2024 dalam upaya lolos ke Olimpiade 2024. Terkait rekan duet di skuad Garuda Muda, Elkan Bagot siap dipasangkan dengan siapapun. Sebab timnas U23 memiliki barisan lini belakang yang cukup berkualitas. Striker timnas Indonesia U23 Rafael Struijk menegaskan akan mencurahkan tenaga dan pikirannya membawa timnas Indonesia U23 lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024 di Qatar. Pemain adu Den Haag tersebut mengakui bahwa lawan di grup K tidak bisa dipandang sebelah mata. Terlebih Turkmenistan berhasil mencukur Taiwan dengan skor 4-0 di laga perdana. Rafael Struijk menilai bahwa dirinya dan rekan-rekannya akan fokus pada laga terdekat, yakni menghadapi Taiwan, lalu bersiap menghadapi Turkmenistan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir membeberkan alasan mengapa federasi dominan menaturalisasi back untuk timnas Indonesia. Pertanyaan mengenai hal ini mengemuka setelah Erick Thohir memperkenalkan Joe Ises sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Erick Thohir menegaskan tidak ingin membeda-bedakan pemain naturalisasi dan bukan.
Siapapun orangnya, selama merasa punya nasionalisme merah putih, punya kans membela timnas. Kebetulan, selama ini pemain yang mengajukan diri atau bersedia menjadi WNI berposisi back. Saat nantinya ada orang striker ingin jadi WNI, PSSI tak akan tutup mata. Sebagai contoh, PSSI menaturalisasi pemain muda berposisi gelandang dan striker yakni Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Pemain ini awalnya diproyeksikan untuk Indonesia U20. Erick Thohir menyebut PSSI punya komitmen soal kontrak Sintayong di Timnas Indonesia hingga Juni 2024. Awalnya Erick ditanya soal apakah hasil Timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia U23 2024 akan mempengaruhi nasib Sintayong. Namun pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu mengatakan, kepastian masa depan pelatih asal Korea Selatan tersebut tergantung pencapaian di Piala Asia 2023. Sejatinya, kontrak Sintayong bersama Timnas Indonesia akan berakhir pada penghujung Desember 2023. Akan tetapi, arsitek berusia 53 tahun itu ditugaskan untuk memimpin skuad Garuda di Piala Asia 2023 yang akan digelar di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Federasi Sepak Bola Irak menambah kekuatan jelang tampil di Piala Asia 2023. Danilo Al-Said menjadi pemain keturunan terbaru yang akan memperkuat Young Lions of Mesopotamia. Sebelumnya Irak sudah menyelesaikan proses 4 pemain naturalisasi untuk Piala Asia 2023. Bahkan pemain yang diambil merupakan grade A di Eropa karena bermain di liga-liga top benua biru. Langkah tersebut persis yang dilakukan PSSI beberapa tahun belakangan. Diketahui Irak sendiri menjadi salah satu rival Timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023 bersama Vietnam dan Jepang. Indra Syafri resmi menggali pemain Persebaya Surabaya keturunan Inggris George Brown untuk menjalani seleksi Timnas Indonesia U23 untuk persiapan Asian Games. Sebelumnya dia pernah mengikuti seleksi Timnas Indonesia U19 di bawah kepemimpinan pelatih Indra Syafri pada tahun 2017. Saat itu bersama adiknya Jack Brown, namun gagal lolos seleksi untuk proyeksi Piala AFF dan kualifikasi Piala AFC 19. Kini, George Brown mendapatkan kesempatan kedua dan menjadi satu-satunya pemain Persebaya yang dipanggil seleksi Timnas Indonesia U23. Dia pun bertekad untuk tidak menyanyiakan kesempatan kedua peluang emas yang didapatnya. Persib Bandung dipastikan mengirimkan 2 pemainnya untuk ikut TC Timnas Indonesia U23 jelang tampil di Asian Games 2022 di Hangzhou, China. Mereka adalah Kakang Rudianto dan Robby Darwish. Melansir dari laman resmi Persib, Kakang Rudianto dan Robby Darwish sudah ikut pemusatan latihan Timnas di Jakarta di bawah asuhan Indra Syafri. Kedua pemain tersebut akan mengikuti pemusatan latihan di Jakarta terhitung sejak tanggal 7 hingga 15 September 2023 sebelum terbang ke Hangzhou, China. Hal ini membuat total ada 7 pemain Persib Bandung yang absen karena membela Timnas Indonesia dari berbagai level. Klub raksasa Jerman Borussia Dortmund menyambut baik rencana Timnas Indonesia U17 menggelar pemusatan latihan di Jerman. Direktur Internasional dan Komersial Klub, Benedikt Schulz, berjanji pihaknya akan memberikan fasilitas kelas wahid untuk dipakai latihan. Hal itu diungkapkan ketika menghadiri coaching klinik siswa Papua Football Academy dan legenda Borussia Dortmund. Pria asal Jerman itu memastikan bukan sekedar memberikan janji manis. Pasalnya, beberapa waktu yang lalu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah menyempatkan diri melihat langsung fasilitas kelas atas milik Dortmund. Ketua Umum PSSI Erick Thohir tegaskan pembangunan Timnas Indonesia harus dimulai dari grassroots alias pembinaan anak usia dini. Hal tersebut diungkapkan oleh ex-presiden Inter Milan itu saat meninjau acara coaching klinik para siswa Papua Football Academy di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Coaching klinik ini guna mendukung dan mengembangkan talenta terbaik Indonesia, khususnya putra-putra Papua. PFA sendiri merupakan akademi bola dan sekolah formal di bawah naungan PT Freeport Indonesia yang berdiri sejak 2022 dan siswanya dipilih secara ketat dari berbagai kota di Papua. Erick Thohir tak menampik bahwa anak-anak Papua memiliki talenta yang luar biasa sehingga harus dibina dengan baik. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu pun mengucapkan terima kasih kepada pihak Liga Jerman maupun Borussia Dortmund yang telah mau bekerja sama dengan PSSI untuk membangun sepak bola Indonesia. Sekian Flash News kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia.
Nantikan Flash News Edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.